Oh maknanya, oh iya. Kan bagi bocori, membunuh anak. Oh baiklah. Pengen pada dengar nggak? Ya. Oh pengen pada dengar, baiklah. Jadi sedikit ya, mungkin ini sedikit keluar dari tentang akad yang itu intinya yang pertama adalah akad perjanjian yang tidak ditepati. Itu akan membawa masalah. Yang pertama, akan kita buat yang betul. Yang kedua, kita sepakati bersama dan dijalankan bersama supaya wadah atau organisasi ini berjalan bersama-sama untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jadi di antaranya nanti akan saya jelaskan artinya gitu. Contoh lagi yang dalam surat surat terpanjang di Al-Qur'an? Paling panjang. Ayat Al-Qur'an yang paling panjang Al-Baqarah ayatnya. Ayat 28. Lupa Mbak Eta. Diwastodin, saya kasih hadiah. 282. 282 itu di atasnya adalah ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Nah, di situ disebutkan wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berakad, bertransaksi, maka tulislah bertransaksi ini nih yang kita sering salah. Ila ajalin musamma, masa yang tertentu, tempo yang tertentu itu harus ditulis. Enggak cukup Bu Beta pinjam duit Bu Yayat second hand ya. Pada tanggalnya itu tidak cukup. Sebab bila ajalin musamanya tidak ada, berapa lama mau dipinjam. Nah disitulah yang udah gitu loh. Bu Beta nggak dibaliknya, Mbak Eta balik. Iya aku ngerti. Tapi kan di sini nggak tertulis sampai kapan. Memang tertulis saya pinjam, tapi sampai kapannya kan tidak tertulis. Dan akhirnya tidak tertulis. Allah dibawa ke mahkamah juga nggak ada kan di waktu gitu. Oke, jadi ya pentingnya akad supaya maksudnya sekarang ini kita ingin menghindari hal-hal yang menjauhkan kita dari tujuan kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sudah usia sekian ini sudah tidak masanya kita gontok-gontokan ya kan. Tapi kita cari juga akar masalah itu di antaranya apa. Baiklah. Kalau kita mau lihat ya, sedikit kita mengambil pelajaran dari apa yang terjadi dengan Nabi Musa alaihissalam dan juga Sayyidina Khidir alaihissalam. Sebenarnya Nabi Musa alaihissalam itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari orang yang lebih berilmu yang akan dia dapatkan di pertemuan dua samudera. Kenapa Nabi Musa disuruh Allah mencari orang yang lebih berilmu? Sebab beliau, nah ini juga di dalam organisasi bisa kita terapkan, tidak perlu kita merasa paling pandai. Tidak perlu merasa kita paling berilmu, paling ini tidak berlaku. Waqul li ilmin alim. Di atas semua yang sangat berilmu ada yang maha berilmu. Oke. Nah, ketika Nabi Musa bersama para sahabat beliau, kaumnya, ada yang tanya, Nabi Musa siapa sih orang yang paling pandai di bumi ini? Nabi Musa menjawab, saya. Ditegurlah sama Allah, tidak ada lagi yang lebih berilmu dari kamu ya. Konteksnya Nabi Musa kan manusia. Dia bukannya naudzubillah, bukan kok Nabi jawabnya kayak gitu. Pertanyaannya kan manusia, bukan siapa yang lebih paling berilmu pasti Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia saya. Nah, ditegurlah Nabi Musa. Kamu mencari orang yang akan kamu temui di pertengahan di pertemuan dua samudera. Itu kalau kita baca ya Majma'ul Bahrain. Makanya kata Nabi Musa juga bawa asistennya. Ya. Qala lahu Musa hal attabi'uka itu setelah ketemu ya. La abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiyahu huba. Itu seharusnya sama kita semua ya. Mbak yang ada di sana apa ayat yang barusan saya baca?
Meja yang kedua, meja kedua. Ada yang bisa menyampaikan? Iya, siapa? Nggak tahu. Salah satunya mungkin. Nabi Musa disuruh mencari yang lebih berilmu itu berada di mana? Iya, ini meja betul, meja yang kedua dari sana. Orang yang berilmu itu beradanya di mana? Kayaknya ada kesibukan sendiri. Ya, bertemunya adalah di pertemuan dua samudra. La abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya. Ini yang perlu kita belajar, ya, semangat. Kata Nabi Musa, aku akan mencari orang yang lebih berilmu ini di pertemuan dua samudra, sampai habis umurku juga akan ku cari sampai ketemu. Itu artinya la abrahu hatta majma'al bahraini. Akhirnya tadi ya, yang pertama tadi, fantalaqa hatta raqiba fis safinati kharaqaha. Kita ingin belajar dari sini adalah bahwa kadang-kadang Allah menguji kita dengan sesuatu yang nampaknya astagfirullah kita mengatakan tidak baik buat kita, buruk, bahaya, tidak menyenangkan. Tetapi ternyata Allah punya hikmah yang jauh lebih baik dari apa yang kita bisa rasakan dan yang apa bisa kita lihat. Yang pertama adalah hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Ketika mereka masuk ke dalam kapal, kapalnya dilobangi. Tentu kita melihat kapal yang berlubang sangat. Ya. Tetapi apa kata Nabi Khidir alaihissalam? Wa amma, adapun kapal tadi itu adalah milik orang-orang miskin yang sedang berjuang mencari rezeki. Ya. Kita semua juga berjuang mencari rezeki. Mudah-mudahan diberi Allah. Saya juga. Kita semua beri. Aku ini melobangin kecil saja supaya kapal ini ada aibnya. Sebab di belakangnya itu ada Malik, ada tuan-tuan yang pirate kayaknya ya. Apa kalau pirate itu ya? Perampok-perampok lah ya, yang suka merampok kapal, tetapi mereka tidak akan merampok kapal yang ada aibnya. Makanya aku ingin kasih aib untuk kapal ini supaya tidak diambil paksa oleh perampok-perampok di belakangnya. Malik, ya. Jadi walaupun itu tidak sampai menenggelamkan, tapi kan Nabi Musa alaihissalam berpikiran kapal dilobangin, ya. Nah, itu adalah satu hikmah bahwa apa yang kita lihat bukan yang Allah kehendaki. Yang Allah kehendaki bukan yang kita inginkan. Kalau Allah yang sudah menghendaki, Allah ingin menolong, maka tidak ada lagi, ya, yang bisa memudaratkan. Kemudian apa yang kedua? Wa ammal ghulamu, ya, wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fa khashina ay yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Faradna ayyablugha. Jadi kemudian yang kedua adalah wa amal gulam, kan tadi fantalaqa hatta idza ataya gulaman faqatalah. Ya, jadi ketemu anak kecil terus dibunuh, bukan dimatikan ya. Dibunuh ya namanya. Ternyata kata Sayyidina Khidir, anak kecil ini orang tuanya dua-duanya adalah mukminaini sholihin, ya, orang beriman yang sangat soleh, dan kami khawatir ketika anak ini tadi membesar akan menjadi durhaka. Dan itu hanya Allah yang memiliki ini, makhluk Allah. Dan Nabi Khidir mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu Nabi Khidir mengatakan, maka dibunuhnya anak ini untuk sebagai digantikannya, ya, sebagai pahala
untuk kedua orang tuanya yang soleh dan tadi. Nah ini yang terakhir dari yang kita lihat pelajarannya, dan mungkin terakhir juga untuk tazkirahnya, nanti kelamaan tambah ngantuk ya. Enggak ya, alhamdulillah. Yang ketiga adalah hatta idza ataya ahla qaryatin istad'ama ahlaha fa abaw ayyadhifuhuma fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa aqama. Yang keduanya ya, mereka itu udah jalan jauh banget, udah capek, ngeleh, tapi kalau kita itu enggak, alhamdulillah, astagfirullahaladzim, alhamdulillah kita dikasihnya terus sama Allah, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lapar di luar sana banyak sekali. Mereka sebenarnya sudah sangat kelelahan dan kelaparan, Nabi Musa dan Sayyidina Khidir ini. Hatta idza ataya ahla qaryatin, sehingga ketika mereka sampai ke satu desa, qaryah itu desa, mereka minta dijamu, minta makan. Fa'abau, tidak ada satupun yang mau memberi makan. Fa'abau ayyadhifuhuma, tidak ada yang ingin menjadi tuan rumah bagi keduanya. Teruslah mereka berjalannya karena tidak ada yang mau memberi makan. Kemudian bahwa jada keduanya mendapatkan jidaron, rumah gubuk yang sudah mau ambruk. Yuridu ayang qadda fa aqama. Kemudian sama Nabi Khidir ini malah dibangun kembali. Padahal itu di sebuah desa yang tidak mau memberi makan. Ya pastilah Nabi Musa tanya ya. Ya, jidar yuridu ayang qadda fa aqama. Qala law syi'ta lattakhadna 'alaihi ajra. Nabi Khidir, kamu nggak mau ambil upah apa ya dari membangun rumah ini, kan paling nggak mungkin kalau ada upah kan mungkin bisa beli makanan kamu, mungkin ya mau beli kamu, wallahu a'lam. Tapi intinya tetap saja Nabi Musa ini komen, kan disuruh no komen. Ya, nah, tapi tidak salah. Kenapa? Karena ada akad. Fa in tabaqtani fala tas'alni an syai'in hatta aqtita laka minhu dhikra. Oke, kalau kamu mau ikut aku, jangan tanya apa-apa gitu. Gitu. Hatta aqtita laka minhu dhikra, sampai aku kasih tahu sendiri. Nah, jadi apa kata Nabi Khidir alaihi salam? Kemudian wa ammal jidar. Ini yang ketiga. Fa kana ligulamaini yatimaini fil Madinah. Wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma shalihan. Ya, fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Ya, terus disebutkan wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Yang ketiga tadi adalah ini pentingnya kita sebagai orang tua. Kita pertama sekali kita sering menyuruh anak kita menjadi anak yang soleh ya. Jadi anak yang soleh yoger, soleh solihah. Kita jangan lupa ketika kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solihah, kita dulu yang harus menjadi soleh solihah. Ya, manfaat dari kita soleh solihah bisa menjadi panutan anak-anak kita, menjadi tanaman untuk anak-anak kita. Jadi kita berbuat baik satu ke situ, mungkin kebaikannya itu kita tidak merasakan begitu kembali kepada kita sebegitu banyak. Ternyata itu kita sedang menanam kebaikan-kebaikan untuk anak keturunan kita, dan anak keturunan kita nanti itulah yang akan memetiknya. Kita lihat dari surat ini, kan tadi disebutkan tembok atau rumah gubuk yang sudah hampir jatuh tadi sama Sayyidina Khidir alaihi salam dibangun kembali karena wakana ligulamaini yatimaini fil Madinah. Ini rumah milik dua anak yatim di luar sana. Bukan ini, gini. Tadi ada qaryah, ada satu lagi Madinah dalam ayat yang sama tadi. Dalam dua ayat ini. Qaryah itu artinya desa, Madinah artinya kota. Nah, di desa ini ada satu rumah yang di bawahnya adalah harta karun milik dua anak yatim di kota sana. Mereka tidak tahu. Tetapi kenapa Allah ingin abadikan
ini sehingga sampai ke kedua anak yatim tersebut disebabkan adalah orang tua mereka soleh. Ini adalah buah kesolehan dari orang tua yang akan dialirkan kepada anaknya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi soleh sebagai orang tua. Soleh itu artinya betul. Kalau sudah soleh itu memang mencakup segala sesuatu. Soleh ya, betul dalam berkeluarga, betul menjadi ibu, betul menjadi anggota masyarakat, anggota organisasi persyarikatan dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan apa yang kita buat ini betul-betul lillahi ta'ala, ya, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kita selesaikan bersama-sama. Semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir mungkin ini ya. Ini adalah syair Imam Syafi'i, ini sebagai salah satu wasiat mungkin ya, sebelum kita tutup dengan ayat Al-Quran dan doa insyaallah. Jadi ketika kita mencoba untuk berbuat semampu kita amal soleh dan tadi kita ingat ya, ayat yang pertama kita sebutkan tadi adalah apa? Man kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, ya, insyaallah kalau kita berjumpa dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama orang-orang yang kita cintai dan juga sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah indah sekali. Syaratnya apa? Falyamal amalan shalihah. Ketika kita berbuat baik itu diantaranya ya, dengan kita selalu eling, zikir, ingat kepada Allah, ya. Itu yang disebut di dalam beberapa ayat Al-Quran disebut sebagai muttaqin, orang-orang yang bertakwa yang sebenarnya. Sempat saya sampaikan yang namanya takwa itu adalah al-amal al-khawf min al-jalil wal amal bitanzil wal qana'atu min al-qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Ya, kita betul-betul berbuat yang soleh dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai apa ya, persiapan kita. Karena kata-kata yang terakhir ini kata-katanya Imam Ali radhiyallahu anhu ya, wal isti'dadu li yaumir rahil. Isti'dad itu kita mempersiapkan hari kita akan berangkat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insyaallah kalau kita selalu dalam kondisi ini beberapa hal yang akan kita dapatkan. Kalau ini syairnya Imam Syafi'i ya, saya bacakan ya. Alaika bi taqwallah in kunta ghafila ta'tika bil arzaqi min haythu la tadri fa kaifa takhafu al faqra wallahu raziqa wallahu qad razaqa at-tayra wal huta fil bahri wa man dhanna anna rizqa ya'ti bi quwwatin ma akala al-'asfur ma'an nashari fazulu 'an ad-dunya fa innaka la tadri idza janna 'alayka al-layl hal ta'anshu ila al-fajr. Saya baca sampai di situ saja ya. Yang artinya adalah insyaallah apabila kita yang selalu menjaga amal soleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita dijaga untuk menjadi hamba yang bertakwa, kata Imam Syafi'i, jangan takut akan rezeki dunia dan akhirat. Ini yang masya Allah, dan janji Allah tidak ada sama sekali yang meleset. Makanya kata Imam Syafi'i, alaika bi taqwallah, teruslah amal soleh dan ketakwaan ini kita jaga karena Allah. Jadi kalau kira-kira kita sudah mulai agak malas mau berangkat, kembali lagi ya Allah lillahi ta'ala, insyaallah semangat lagi ya, semangat lagi. Oke? Nah, alaika bi taqwallah in kunta ghafila fa innaka, terus itu rezeki-rezeki dunia akhirat itu akan didatangkan ya, dan kita jangan khawatir sama sekali dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir adalah tadi saya bacakan di sini ya. Ini karena hal-hal yang kita suatu hari ya, yang kita tidak tahu
kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang ingat dengan Kang Mas ipar saya, yang suami dari Ibu Rahmawati, Ibu Munafika. Beliau meninggalkan kita begitu, kita tidak ada yang tahu. Dan mungkin kalau dari ukuran apa ya, manusia tidak sakit, tidak apa-apa, itu kan memang itu sudah waktunya. Sehingga ketika kita sudah sampai pada satu masa yang pada saat itu tujuan kita tidak boleh tidak tercapai. Makanya yang saya kasih contoh, kenapa kadang-kadang kalau kita hafal, pada masanya kita perlu memasang ways ataupun supaya tidak tersesat. Dan ini kita tidak ingin tersesat dunia dan akhirat, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan insya Allah kita semua dikembalikan kepada Allah husnul khatimah. Sebab di sini kata Imam Syafi'i, tazulu 'anid dunya wa anta la tadri idza janna 'alaika al-laylu wa tahishu ila al-fajri. Kamu meninggalkan dunia ini tidak pernah tahu kapan. Ya. Idza janna 'alaika al-layl, apabila malam ini kita masih menyaksikan malam, apakah besok pagi akan bisa kita saksikan? Itu artinya. Jadi kalau Imam Hasan Al-Basri itu mengatakan ad-dunya thalathatu ayyam. Dunia ini hanya 3 hari. Ya, al-amsqat maqal bima fihi, yang kemarin sudah berlalu dengan apa yang dia bawa. Ya, yang adanya kita punya hari ini, kita buat yang sebaik mungkin, sebab besok kita tidak pernah tahu milik kita atau tidak. Nah itu diambil sama Syaruhan. Diambil jadi apa? Jadi lagu. Lagunya apa? Judul filmnya apa? Tumpah air. Kalau kamu pernah dengar? Hari-hari badal rahi hidu berzindagi, cawe kabi hidu berzindagi, har pali Allah, jibat jio, johe sama, kalau honam. Bahasa India, ya. Anu kalau bintang cair. Artinya adalah Bintang cair udah. Jadi artinya adalah setiap saat ini berubah seperti cuaca. Cuaca kan sangat setiap saat berubah ya. Kadang-kadang panas sekali sehingga kita perlu ngeyop. Saya suka panas. Iya. Banyak dia lari sama. Oh suka panas ya. Kemudian tapi apapun yang terjadi ya, itu adalah baik itu panas, baik itu dingin, baik itu kapanpun, maka katanya jibarjiu, berbuatlah yang maksimal seperti Imam Hasan Al-Basri tadi. Kenapa? Johe sama kamu namu, sebab kamu tidak pernah tahu apakah hari esok itu milikmu. Gitu. Ya itu saja dari saya. Terima kasih.